Halo semuanya, wow. Kita reading tarot lagi ya. Love reading, fun reading, buat fun-fun aja, just for fun. Kalau ada petunjuk yang berfaedah, kamu bisa mengambil hal positif buat hidup kamu ya. Ini aku mau reading koneksi kamu sama dia. General reading, menarik energi banyak orang, jadi bisa cocok bisa enggak, bisa beberapa aja mungkin yang cocok ya. Energinya juga bisa kebolak-balik, bisa vice versa, bisa energi dia yang ketarik, bisa juga itu energi kamu ya. Jadi sesuaikan aja kondisinya gitu. Bagi yang mau pembacaan tarot untuk energi pribadi, buat keperluan pribadi, itu lebih baik personal reading aja. Hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini. Kayak gitu ya. Oke, jadi kita bahas di video ini sekarang koneksi kamu sama dia. Mau itu koneksi soulmate, twin flame, kalian yang udah lama gak ketemu, gak komunikasi, tapi masih saling terhubung, saling terkoneksi, saling memikirkan, kayak gitulah ya. Soulmate, twin flame, dan sebagainya. Ada divine masculine dan feminine. Aku bakalan shuffle kartu ini untuk energi maskulin sama feminin. Ntar yang di kiri adalah maskulin, di kanan adalah feminin. Maskulin biasanya pria atau laki-laki yang ada dalam koneksi ini. Feminin biasanya wanita atau perempuan yang ada dalam koneksi ini. Tapi karena ini general reading, jadi bisa vice versa, bisa kebolak-balik energinya gitu. Sesuaikan aja kamu dominan ke maskulin atau feminin, kayak gitu ya kak. Oke. Aku shuffle kartunya dulu buat maskulin ya. Oke, ada jumping card. Ini ada Four of Cups. Yes, ini dia. Lalu ada Ego Phones. Wow. Page of Pentacles. Oke. Ada The Devil. Seven of Cups. Oke, lalu ada Ten of Wands. Ya, kemudian ada Seven of Wands. Oke. Wow. Sekarang aku shuffle kartu buat feminin yang kanan ya. Ini ada Five of Swords, oke. Kemudian ada King of Wands, wow. Justice, Nine of Pentacles, Six of Cups, wow. Nine of Swords, sama Queen of Swords, oke. Ini dia ya. Ini energi maskulin. Maskulin ini sebelah kiri. Oke. Kemudian yang di kanan ini energinya feminin ya. Oke. Aku bacain zodiaknya dulu deh. Kalau maskulin di sini aku ngelihat ada energi yang kuat itu Capricorn ya untuk maskulinnya. Tapi ada juga energi water sign, Pisces, Cancer, Scorpio,
Kemudian ada fire sign Aries, Leo, Sagittarius. Earth sign juga ada, berarti Taurus sama Virgo ada. Ya, itu dia. Tapi kalau aku bilang zodiak bukan berarti harus dari zodiak itu ya orangnya, karena ini bisa energi doang, nggak mesti harus dari zodiak itu. Sedangkan kalau feminin, ini energi yang kuat itu Libra ya, femininnya. Lalu energi tambahannya water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Kemudian ada air sign, berarti Aquarius ada, Gemini ada, fire sign ada, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian earth sign juga ada ya, Capricorn, Taurus, Virgo. Ya, itu dia. Berarti ini lengkap ya zodiak-zodiaknya. Oke, aku bahas si maskulin dulu yang sebelah kiri ya. Wow. Ini maskulin kayaknya udah capek ya. Udah capek maskulin. Capek kenapa? Bebannya kayak berat banget gitu ya. Aku ngerasa maskulin ini sekarang stuck banget ya, kayak stagnan, nggak tahu harus ngapain gitu. Pengen banget ketemu ya sama feminin, pengen ngomong begitu. Cuma si maskulinnya itu kayak bebannya berat banget untuk mulai komunikasi. Gitu sih. Karena menurut si maskulin, feminin ini sudah ada orang lain. Sudah ada yang dekat sama feminin. Nah, itulah persepsinya si maskulin. Dia menganggap kayak lo kayaknya udah ada orang lain deh sekarang. Jadi gue mau ngomong juga kayak nggak ada gunanya, ketemu juga nggak ada gunanya. Nah, itu yang dirasain si maskulin. Tapi si maskulin ini tetap ngerasa nggak tenang begitu ya, nggak tenang banget sebenarnya, susah tidur banget, terus kayak stres banget. Pokoknya ini udah kayak titik terendahnya maskulin, bener-bener capek, letih, lesu, lemah, lunglai. Soalnya gini loh, aku ngerasa si maskulin ini sudah mulai bertransformasi ya. Maskulin ini sedikit-sedikit merangkak, sudah mulai ada perubahan menjadi lebih baik, ya kan? Tapi feminin udah nggak ada di sisinya dia gitu. Jadi ibarat kayak maskulin mau bilang seperti ini sama feminin ya. Sejak lo nggak ada, gue udah berusaha berubah pelan-pelan menjadi lebih baik. Tapi kok ketika gue udah berubah, lo udah sama orang lain. Sedih banget gue. Itu yang dirasain maskulin. Dia sedih banget kak, karena beberapa feminin ini udah sama orang lain, sudah sama ya siapalah gitu, atau udah deket sama orang lain. Si maskulin ngerasa begitu. Jadi ya sedih banget lah. Dia udah berubah, tapi orang yang bisa bikin dia berubah itu malah udah nggak ada gitu. Jadi ya dia benar-benar ngerasa stres dan seperti hidup ini kok nggak adil begitu ya. Ini saya mau berubah nih, saya udah sampai di titik saya sudah menjadi lebih baik, tapi ketika saya berubah, kenapa saya nggak bisa mendapatkan apa yang saya mau? Nah, itulah yang dipikirkan si maskulin. Cuma gini loh ya, bagi kamu yang merasa energi maskulin, kamu tuh harusnya berpikir atau mengubah cara pandang kamu kalau perubahan dalam diri kamu itu jangan kamu lakukan untuk seseorang
Harusnya perubahan yang ada di diri kamu itu kamu lakukan untuk diri kamu sendiri. Karena kita tuh jangan berubah karena orang lain. Jangan seperti itu. Karena ketika orang lain itu udah gak ada, ntar kita balik lagi ke perbuatan kita di masa lalu, gitu kan. Jadi berubahlah untuk dirimu sendiri, untuk perkembangan dirimu sendiri. Itu yang paling utama. Jadi kita tuh manusia ya, jangan berubah karena orang lain. Segala perubahan itu kalau bisa ya kita yang ciptakan, kita yang rasakan, kita yang pertahankan begitu. Jadi ya aku ngerasa maskulin ini obsesi banget sama feminin. Makanya kalau feminin gak ada, maskulin itu stuck banget, meskipun dia udah berubah ya, jadi stuck banget gitu. Makanya ada semacam apa ya, yang tadinya mungkin fulfillment banget, dia cinta banget sama feminin, seketika cinta itu berubah dikit-dikit menjadi benci, karena orang yang bikin dia berubah itu malah sama orang lain begitu kan. Tapi ya basicnya tetap cinta sih, lebih banyak persentase cinta daripada persentase benci dari maskulin ke feminin kayak gitu. Makanya gini loh, kalau maskulin misalnya nih sudah ada perubahan sedikit demi sedikit ke arah yang lebih baik, terus merasa masih belum tenang, masih gelisah, itu sebenarnya karena maskulin terlalu overthinking dan terlalu berekspektasi yang berlebihan begitu. Jadi aku ngerasa maskulin itu ada ketakutan, dia punya fear, rasa takut untuk menghubungi feminin, karena takut ditolak, takut nggak direspon, takut di reject, atau kayak takut feminin udah sama orang lain begitu. Jadi ya nggak komunikasi jadinya, ada niat tapi nggak ada realisasinya gitu. Cuma gini loh ya, kalau memang maskulin itu mau memperbaiki keadaan, coba jangan dulu berekspektasi yang gede banget. Kayak misalnya feminin harus seperti ini nanti nerima aku, feminin harus jadi milik aku seutuhnya, feminin harus memperlakukan seperti apa yang aku inginkan, feminin harus giniin aku. Nah, coba ekspektasi yang berlebihan itu kayak kurangin lah gitu. Karena sebenarnya hubungan ini bisa membaik dan bisa lebih cooling down gitu ya, lebih menenangkan kalau si maskulin melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu untuk memulihkan ini loh perasaan si feminin. Karena aku melihat feminin ini ngerasa disakiti selama ini ya. Mungkin maskulin ini dulu orangnya egois, keras, kejam atau kasar, atau manfaatin, berkhianat dan sebagainya. Itu kan meninggalkan luka bagi si feminin. Jadi apa ya, kayak fokus aja dulu gimana supaya feminin ini bisa pulih lagi perasaannya. Maksudnya kalau hubungan yang berkonflik kayak gini kan bisa membaik kalau diawali dengan perdamaian dulu kan. Itu maksudnya. Jadi kayak kalau ini feminin sakit hati, berarti maskulin harus minta maaf. Itu. Jadi itu yang belum dilakukan maskulin. Maskulinnya belum minta maaf, belum mengaku salah. Jadi percuma aja kalau udah berubah menjadi lebih baik tapi nggak mau mengakui kesalahan, nggak mau minta maaf, ya tetap aja hidupnya maskulin gelisah terus. Karena orang yang belum menebus kesalahan itu hidupnya nggak pernah tenang kayak gitu ya, karena punya rasa bersalah yang belum tersampaikan.
Makanya perlu banget sih si maskulin itu minta maaf, akui kesalahan, coba apa ya, sadari bahwa kata maaf itu berharga loh bagi orang yang pernah kita sakiti. Jadi itu sebenarnya yang perlu dilakukan oleh maskulin. Jangan nunda-nunda minta maaf karena ngerasa ini semua nggak ada artinya. Tapi kan namanya kita minta maaf pasti adalah artinya. Kita bilang terima kasih aja sama orang, orang tuh pasti seneng kita dihargai begitu. Maksudnya dia dihargai. Kalau kamu misalnya nih ya, kamu berbuat baik sama seseorang, kalau orang itu nggak bilang makasih ke kamu, kamu pasti kesel dong. Tapi kalau orang itu bilang makasih ke kamu, kamu apresiasi kan, kamu ngerasa oh dia menghargai saya begitu kan. Nah gitu juga kalau berbuat salah, kalau ada orang yang berbuat salah sama kamu terus orang itu nggak minta maaf, ya kamu pasti kecewa kan, kamu kecewa banget. Tapi kalau orang itu minta maaf, hati kamu akan pulih kembali sama dia begitu kan. Jadi orang yang pernah kita sakiti itu wajiblah kita minta maaf sama dia gitu. Jadi maskulin ini menghambat-hambat komunikasi itu karena terlalu banyak ekspektasi, ngerasa kayak nanti kalau gue komunikasi lagi sama lo, gue bilang maaf, gue ngaku salah bla bla bla, tapi kalau ujungnya lo nggak milih gue, buat apa? Nah itu tuh ekspektasinya maskulin yang terlalu besar. Jadi ya sampai sekarang nggak komunikasi, nggak ada pergerakan, masih stuck di tempat si maskulinnya itu. So coba ya pandangi segala sesuatu itu dari segala sisi. Jangan menunda-nunda minta maaf karena takut hasilnya nanti nggak memuaskan. Jadi kalaupun misalnya feminin nggak memilih kamu maskulin, kamu tetap aja kamu punya kewajiban untuk minta maaf sama orang yang pernah kamu sakiti ini begitu. Karena ya nggak bakalan tenang lah hidup kalau kita nggak ngaku salah atau nggak menebus kesalahan gitu kan. Jadi itu sadarilah, koreksilah, introspeksilah gitu ya. Jadi mau apapun nanti yang terjadi, kalaupun feminin memang nggak bisa lagi sama maskulin atau feminin memang memilih orang lain, jangan memikirkan hasil yang sejauh itu. Hasil itu ya anggap aja memang seperti apa ya, kayak bagian yang harus kita terima nantinya apapun yang terjadi begitu kan. Sekarang lebih kayak ke prosesnya aja dulu. Kalau belum melakukan apa-apa kan nggak bakalan tahu hasilnya begitu kan. Jadi kalau maskulin masih diam, masih stuck begitu-begitu aja, ya nggak akan ada perkembangan dalam hubungan ini. Bakalan begini-begini aja, diam-diaman, tunggu-tungguan, stalking-stalkingan. Nggak capek apa kayak gini terus? Capek kan? Maskulin pasti juga nggak mau kan begini terus ya. Jadi cobalah kalau mau berkomunikasi itu esensinya bukan tentang kita bisa bersatu atau enggak, tapi esensinya adalah kita bisa berbaikan, kita bisa bersilaturahmi. Kamu bilang maaf sama aku bakalan maafin kamu. Kita bisa silaturahmi lagi. Masalah kita berjodoh atau enggak, takdir kita bisa bersama atau enggak, serahkan aja sama yang maha kuasa gitu. Jadi nggak usah nuntut banyak hal kalau kamu belum melakukan kewajiban kamu. Jangan nuntut hak kalau belum melakukan kewajiban begitu. Ngerti kan lo? Nah, terus ini feminin ya. Asal kamu tahu maskulin, ini feminin kangen banget sama kamu.
ini feminin kangen banget sama kamu, rindu, tapi kamu nggak bergerak-bergerak. Jadi maskulin jangan ngerasa kamu doang yang tersiksa, feminin juga tersiksa. Karena feminin ini menuntut keadilan loh dari semesta. Feminin ini juga menuntut keadilan dari kamu, maskulin. Kamu tuh ada itikat baik nggak sih mengobati luka di hati aku? Tuh yang dirasain feminin gitu ya. Dan aku ngerasa sambil menunggu maskulin, feminin menyibukkan dirinya dengan kerja. Berarti feminin duitnya lagi banyak ya sekarang, ya kan? Nah, ditabung ya kak. Beberapa feminin seperti itu. Tapi meskipun feminin bisa elegan, bekerja dengan profesional, terus berusaha menunjukkan kalau dia baik-baik aja, terus berusaha menunjukkan performa yang baik-baik aja di hadapan orang, tapi sebenarnya feminin ini rapuh loh, hatinya juga hancur. Makanya kalau feminin sendiri ya, feminin ini sering nangis, sering dia tuh juga bingung kenapa dia bisa nangis. Nah itu tuh yang dirasain feminin, karena ini koneksi tuh bener-bener menguras energi sebenarnya ya. Spiritual connection ini, soulmate, twin flame itu menguras energi. Kita bisa aja tiba-tiba nangis, tiba-tiba sedih ketika mengingat dia gitu. Padahal kita juga nggak tahu nih, ini gue nangis kenapa, juga gue nggak tahu. Ada yang ngerasa seperti itu ya. Apalagi kalau yang bangunnya tengah malam, tiba-tiba kepikiran sama dia, terus sedih. Nah itu why, itu kenapa gitu ya. Tapi ya itu alami aja sih kak, itu natural aja. Karena spiritual connection itu kan kalian itu berkoneksi, kita berkoneksi satu sama lain, dan kita saling memberi kabar kondisi kita masing-masing melalui perasaan satu sama lain. Jadi kalau kamu tiba-tiba sedih, itu bisa dibilang kalau dia itu di sana memang lagi sedih, lagi kangen sama kamu. Jadi ya koneksinya tersambung selalu satu sama lain gitu. Wow, oke. Aku ambil dari kartu ini sekarang. Ups, oke. Asik banget. Ini ada kartu union. Union bersatu. Maskulin pengen banget ya bersatu, pengen banget. Jadi rasa cinta sayang itu kayak udah berubah jadi obsesi loh. Jadi maskulin ini sering ngebayangin feminin, kapan sih lo tuh jadi milik gue. Itu yang dirasain maskulin, terutama bagi feminin yang udah sama orang lain atau feminin yang udah deket sama orang lain. Ini maskulin berharap banget loh, dia tuh hopeful banget. Dia ngerasa seperti ini. Maskulin merasa ke feminin kayak, nih gue udah berubah, gue udah belajar menjadi lebih baik. Semua ini karena lo, feminin. Tapi kenapa lo tiba-tiba gak ada lagi di hidup gue di saat gue udah lebih baik? Kenapa lo tuh sama orang lain? Ini gak adil buat gue. Bahkan ini ada maskulin yang sampai sedih banget gitu ya, kalau doa, kalau sujud sama Tuhan, sedih banget dia ngerasa kayak dia berbicara sama yang Maha Kuasa, kenapa Tuhan menghadirkan feminin untuk mengubah maskulin menjadi lebih baik, tapi kenapa feminin malah bersama yang lain begitu. Overthinking lah,
Bayangin coba, dia lagi doa aja overthinking. Apalagi mau tidur ya, kebayangkan loh gimana depresinya dia. Nah begitulah. Jadi sedih banget kak. Di saat orang yang udah mau berubah menjadi lebih baik, tapi ternyata orang yang bikin dia berubah itu malah nggak bersama dia, itu kan sakit banget. Jadi ya sedih sih sebenarnya. Cuma harusnya maskulin itu mempelajari esensi dari spiritual connection ini apa. Bukan tentang bisa bersatu atau enggak, tapi tentang kebangkitan spiritual, tentang bagaimana kita mengerti arti cinta yang tulus, menghargai sesama, menghargai orang lain yang berbeda dengan kita, terus bagaimana kita itu bisa mengandalkan yang maha kuasa, jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kalau kamu ya maskulin, kamu udah nggak tahu harus bagaimana, kamu ngerasa nggak berdaya, kamu andalkan aja yang maha kuasa. Gitu. Kamu minta sama Tuhan supaya berbelas kasihan ke kamu, supaya Tuhan itu kasih kesempatan lagi buat kamu bisa bersatu sama feminin, begitu ya. Jadi fokuslah sama poin spiritual connectionnya. Kamu semakin menjadi manusia yang mengandalkan yang maha kuasa, gitu ya. Ini ada kartu dedication. Nah, si maskulin ngerasa sudah berdedikasi, sudah kayak apa ya, dia ngerasa dia bisa berubah sesuai dengan apa yang feminin mau, tapi dia menuntut, ada semacam pamrih gitu loh, kayak ya udah kalau lo mau gue berubah ya gue berubah nih, udah berubah nih gue, tapi kok lo nggak datang, kok lo tuh nggak sama gue aja, kok lo sama orang lain, mau lo tuh apa? Itu yang dirasain maskulin kak ya. Jadi lucu. Dia kesenggol di kaki gue, jadi aduh sakit banget. Aku ngerasa si maskulin itu kesel banget ya, kecewa juga, nggak hanya feminin yang kecewa. So gini loh ya maskulin, mas ya. Kalau kita mau berubah menjadi lebih baik, mau melakukan sesuatu tentang kebaikan, jangan menuntut balasan. Karena kalau kamu menuntut balasan, kamu mau melakukan kebaikan untuk orang yang kamu cintai, supaya orang yang kamu cintai itu mau sama kamu, itu kan sama aja kayak pamrih, sama aja kayak kamu tuh belum tulus. Nah, jadi sebenarnya yang maha kuasa itu mau ngelihat kamu, mau menilai kamu tuh berubah murni dari diri kamu sendiri atau memang karena feminin doang. Jadi kalau kamu memang mau berubah karena diri kamu sendiri yang memang niat berubah, ya Tuhan pasti ngelihat kualitas diri kamu itu ternyata memang sudah berubah menjadi lebih baik. Ketika kamu benar-benar sudah murni memperbaiki diri dari diri kamu sendiri, disitulah Tuhan baru ngejawab doa kamu. Disitulah yang maha kuasa baru memberikan feminin untuk kamu, maskulin. Ya, jadi gak usah banyak nuntut kalau belum ngelakuin kewajiban kamu sebagai manusia yang taat, yang mengandalkan yang maha kuasa. Gitu. Oke. Nah, ini ada kartu guardian. Ini dia. Kamu tahu gak sih maskulin, kamu tuh sebenarnya sedang dijaga oleh malaikat. Kamu sedang dituntun menjadi lebih spiritual seperti feminin. Bersyukurlah kamu. Feminin ini datang ke hidup kamu, membawa pengaruh kebaikan di hidup kamu, maskulin. Terus secara gak langsung, malaikat penjaganya feminin pastilah berbuat sesuatu untuk kamu, maskulin. Ketika ada seseorang yang bisa bikin kita berubah kayak gitu,
itu sebenarnya ada campur tangan dari Yang Maha Kuasa. Sebenarnya kayak gitu ya. Jadi feminin ini dihadirkan Tuhan membantu maskulin berubah. Itu juga memang ada kehendak dan takdir dari Yang Maha Kuasa. Itu nggak kebetulan terjadi ya. Cuma begini loh, ketika feminin datang ataupun hadir di hidup maskulin, membantu maskulin berubah, bisa memang hanya feminin ini, hanya sosok feminin yang dealing sama maskulin inilah yang bisa men-trigger, yang bisa memacu si maskulin bisa berubah kayak gitu. Jadi ya semua itu sudah tersusun rapi berdasarkan kehendak Tuhan gitu. So ketika feminin sudah berhasil men-trigger, memacu maskulin berubah, kemudian jika ada konflik ataupun jika ada sesuatu yang membuat maskulin dan feminin berpisah atau separation atau terpisah dulu, itu maskulin sebenarnya ditinggal nggak sendirian gitu. Maskulin ada malaikat penjaganya. Itulah baiknya Yang Maha Kuasa ya. Ketika orang yang kita cintai itu pergi, kita sebenarnya ada yang ngejagain. Nah, aku sih ngerasa maskulin yang memang niat untuk lebih spiritual, lebih baik, ada kok malaikat yang ngejaga kamu gitu. Malaikat itulah yang menuntun kamu, malaikat itulah yang ngebawa kamu mendapatkan sedikit demi sedikit petunjuk sampai kamu bisa mendapatkan pencerahan gitu. Jangan-jangan ya kamu udah sampai ke tahap ini kan, nonton video tarot. Kamu pasti kayak, siapa sih yang nyangka kamu kayak dituntun buka channel tarot atau ngelihat video tarot, terus kamu dapat pencerahan, kamu jadi tahu kan. Termasuk nonton video ini pun kamu dapat pencerahan. So ini semua nggak kebetulan terjadi, ini semua sudah dirancang oleh Tuhan dan semesta. Begitu, oke? Nikmati prosesnya, nanti bakalan kelihatan kok hasilnya ya. Aku shuffle buat feminin sekarang ya. Oke. Nih, ada kartu remembrance ya. Ini kayak yang aku bilang tadi loh. Feminin lagi kangen parah sama si maskulin. Jadi kalau feminin melepaskan diri, feminin udah nggak ada, itu bukan berarti feminin lupa sama maskulin. Itu bukan berarti feminin ini nggak cinta lagi sama maskulin. Feminin ini ya, dia diam, kelihatan pasif karena udah capek. Capek menunggu kesadaran maskulin untuk memulihkan perasaannya. Ini perasaannya udah sakit banget, dilukai selama ini, tapi lo tuh nggak ada minta maaf sama gue tuh bete banget, gue tuh ya udah kesel banget gue sama lo. Itu yang dirasain feminin, dia udah kesel banget nih. Mau mulai komunikasi duluan juga ya nggak mungkin lah, kan gue yang selama ini tersakiti, masa gue yang mulai duluan. Itu sih yang dirasain feminin ya. Jadi feminin ini kangen sih sama maskulinnya, kangen, rindu, antara cinta dan benci. Ada kan yang kayak gitu ya. Masih stalking maskulin juga ya. Maskulin juga stalking feminin, saling stalking, saling rindu, sama-sama kangen, pengen ketemu, begitu ya. Oke. Homecoming, ini dia. Ini yang dirasakan oleh feminin. Feminin itu lebih kayak kembali ke dalam dirinya, untuk fokus ke dalam dirinya sendiri. Fokus pada kehidupan dia. Mencintai diri sendiri, menaikkan kualitas diri,
berfokus untuk menyayangi diri sendiri, berfokus untuk menghargai diri sendiri, supaya maskulin menghargai feminin gitu. Jadi ya, ketika kita sudah merasa disakiti selama ini, mendapatkan perlakuan yang kejam, kasar, terus ya perlakuan-perlakuan yang nyakitin, itu kan ngebuat kita jadi sadar ya, kita tuh nggak mungkin diginiin terus. Jadi ya, feminin lebih kayak melihat ke dalam diri sendiri untuk fokus mencintai diri sendiri gitu. Fokus banget mungkin ya, membangun impian, fokus sama karir, kerjaan, keuangan, studi ya. Feminin ini lebih kayak fokus ke situ sambil menunggu maskulin minta maaf. Memulihkan hubungan, terus mengobati hati feminin yang sudah lama terluka gitu. Nah, ini ada kartu fulfillment, ini yang dirasain feminin ya. Wow, kayak gini loh kak. Feminin itu ngerasa begini, udah cukup lama gue nungguin lo tuh nggak ada inisiatif sama sekali memperbaiki hubungan, ya kan? Bahkan minta maaf sama gue juga lo belum lakuin gitu. Jadi ya kecewa dan benci banget sebenarnya, kesel banget ya. Tapi semakin feminin benci sama maskulin, bukannya makin benci yang kedendam, tapi malah makin cinta. Ya begitulah, namanya juga soulmate ya, twin flame. Kita nggak bisa benci orang ini, kita nggak bisa benci dia, karena berusaha untuk menghindar, berusaha untuk lepas, berusaha untuk move on, berusaha untuk benci banget, itu nggak bisa. Kita tuh lebih banyak rasa cintanya daripada rasa bencinya. Itu natural terjadi, alami terjadi, begitu aja. Jadi meskipun feminin kelihatan cuek, kelihatan udah mulai bodoh amat banget sama maskulin ya, feminin udah kayak masa bodoh banget sama maskulin, terus fokus sama kerjaannya, karirnya, impiannya, itu bukan berarti feminin melupakan maskulin. Karena sampai detik ini ya, kalian nonton video ini, sampai detik ini feminin masih cinta banget, masih sayang banget, masih berharap banget maskulin mau menyembuhkan luka di hati feminin. Jadi feminin itu sebenarnya nggak nuntut banyak kok. Kalau memang mau berdamai, ya kamu sampein maaf biar aku maafin kamu, terus kita silaturahmi lagi baik-baik begitu. Nggak usah nuntut yang terlalu banyak, yang penting kita jaga hubungan baik aja dulu, silaturahmi aja yang baik. Itu sih sebenarnya ya yang paling utama. Feminin juga nggak terlalu banyak menuntut nantinya, hanya sekedar menuntut keadilan supaya maskulin mau mengobati lukanya lagi. Jadi seperti yang aku bilang ya, kalau kita disakiti orang, pasti kita pengen dong orang yang nyakitin kita itu minta maaf sama kita. Jadi ya seperti itulah yang dirasakan oleh feminin. Oke? Satu lagi dari kartu ini. Sarannya, nah, look to your inner strength. You are stronger than you realize. Nih, buat maskulin ya, kamu tuh kuat loh. Kamu tuh bisa menjadi lebih baik. Kamu tuh pasti bisa. Kalahkan semua ketakutan kamu, rasa khawatir kamu, rasa gengsi kamu untuk minta maaf sama feminin. Kalahkan itu semua. Karena kalau kamu nggak menebus kesalahan ya,
sulit banget hidup kamu tenang, sulit banget. Kita kalau punya kesalahan sama orang, kita harus cepet-cepet loh minta maaf sebelum semesta yang memberikan keadilan buat kita, yaitu karma, ya kan? Nih, appreciate this moment. Every situation is an opportunity to grow and find love. Appreciation. Jadi ini tentang menghargai ya. Feminin itu selama ini ngerasa maskulin gak menghargai dia. Jadi rasa luka itu udah numpuk, sakit hati itu udah numpuk banget. Orang yang disakiti sekali aja pengen kan kita mendapatkan kata maaf dari orang yang menyakiti kita kan. Apalagi kalau lukanya yang udah menumpuk, itu pasti berharap banget, lo sembuhin dong luka di hati gue yang udah pernah lo goreskan berkali-kali di masa lalu, ya kan? Tuh. Dan ketika kita tahu menghargai perasaan orang lain, disitulah kita bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik. Tidak memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan perasaan orang juga. Gitu ya. And then, spend quality time together. Listen and talk to each other. Nih. Kalian tuh sebenarnya udah banyak momen yang kalian lewati berdua, sharing bareng, cerita-cerita bareng, ngebacot bareng, ya kan? Kangen ya, pengen cerita-cerita lagi, pengen cerita, pengen ngobrol lagi, kangen lah ya. Jadi kalau pengen union, ya lakukanlah sesuatu. Apalagi kalau ini bersifat mirroring ya kalian, seperti twin flame, ya soulmate juga bisa lah. Kalau sama-sama diam ya begitu-begitu aja selamanya. Jadi harus ada salah satu yang melakukan pergerakan supaya satunya lagi bergerak juga, karena begitu kan mirror, apa yang kita pancarkan itu yang dipantulkan, begitu. Makanya kalau maskulin ini melakukan pergerakan, seenggaknya untuk minta maaf, untuk silaturahmi doang, terus nggak usah banyak nuntut harus bersatu lah apalah, nah itu nggak usah dulu dipikirin, itu kejauhan banget mikirnya, itu urusan Tuhan aja lah, urusan yang maha kuasa aja membuat takdir kalian gimana. Sekarang fokus dulu pada esensinya itu kalian harus berdamai, itu aja dulu. Karena kalau kita udah bersilaturahmi, kita nggak akan pernah ngerasa gelisah, kita nggak akan ngerasa stres lagi, gitu kan? Jadi nggak usah dipersulit lah semuanya. Kalau masih bisa dipermudah, ngapain dipersulit? Iya nggak sih? Ya, gitulah ya kak. Dan nanti suatu saat kalau kalian union, jalan-jalan lah kemana gitu berdua bersamamu, saling ngobrol satu sama lain dari hati ke hati, nyampein unek-unek masing-masing. Kalau memang ada yang salah paham, itu bakalan bisa diluruskan supaya keduanya jadi mengerti isi hati satu sama lain, gitu ya. Oke, aku rasa ini aja untuk koneksi kamu dan dia, soulmate twin flame. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.